Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu untuk membaca bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Oke, langsung saja. Dalam ilmu tajwid itu ada beberapa bagian bab. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab tentang nun sukun atau tanwin. Ini bab nun sukun atau tanwin. Kita pelan-pelan saja ya. Bab nun sukun atau tanwin. Jadi kalau ada dalam Al-Quran, ya, huruf baik itu alif, ba, ta, sa sampai ya, alif, ba, ta, sa sampai ya. Kalau itu berharokat tanwin atau double begini, maka ini dinamakan tanwin ya. Ini fathatain, ini kasrohtain, ini dhomatain, maka ini dinamakan tanwin ya, huruf apapun. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita membahas tentang nun sukun atau tanwin. Nah, dalam nun sukun atau tanwin ini dibagi, atau dalam bab nun sukun atau tanwin ini terdapat 5 bacaan tajwid. Yang pertama adalah ibhar halqi. Pertama adalah ibhar halqi. Mohon maaf tulisannya jelek. Yang kedua ada yang namanya idgham bigunah. Idgham bigunah. Yang ketiga ada yang namanya idgham bila gunah. Yang keempat ada yang namanya iklab. Yang kelima ada yang namanya ikhfa. Ikhfa. Nah, apa saja ini atau apa saja makna dari kelima bacaan ini? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya tadi ibhar halqi. Ibhar halqi. Izhar halqi, izhar artinya menjelaskan. Halqi dari kata halq, artinya tenggorokan ya. Hukum bacaan disebut izhar halqi apabila ya, hukum bacaan disebut izhar halqi apabila saya kasih definisi. Apabila ada nun sukun, jadi ada huruf nun sukun atau harokat tanwin, huruf apa saja itu, bertemu dengan salah satu huruf halqi. Salah satu huruf halqi, maka dia harus dibaca terang dan jelas. Lah, apa saja huruf halqi itu? Hurufnya adalah hamzah,
ha, ha, kha, ain, dan ghain. Ya, saya ulangi lagi. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf khalqi. Apa saja itu huruf khalqi? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, maka ini disebut atau hukum bacaannya idhar khalqi atau dibaca terang dan jelas. Contohnya ya. Ada kalimat salamun hiya. Salamun hiya dibaca terang dan jelas. Mana yang terang itu? Yakni harokat mun atau harokat domatain. Kenapa? Ada tanwin ini bertemu dengan huruf ha, maka ini dibaca terang dan jelas. Salamun hiya. Salamun hiya, harus mun ya, nggak boleh dibaca yang lain. Contoh lagi, saumpama bertemu dengan huruf kha. Dzarratin khaira. Saya tuliskan dzarratin khaira. Nah, ini tanwin ini bertemu dengan huruf kha, maka ini dibaca terang dan jelas. Dzarratin khaira, nggak boleh dzarrating atau nggak boleh dzarrati, nggak boleh ya. Jadi harus dibaca terang dan jelas. Contoh lagi, saumpama nun mati. Kalau ini kan tanwin. Saumpama contoh nun mati ya. Min khaufin. Min khaufin. Min khaufin. Nun mati ini bertemu dengan huruf kha, maka ini dibaca terang. Min khaufin, nggak boleh miu, ming, harus min, n-nya harus jelas. Min khaufin. Karena definisinya tadi saya ulangi lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf khalqi, yakni hurufnya hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ya. Salamun hiya dzarratin khaira min khaufin. Nah, contoh lagi ya. Man a'ta. Nun mati lagi ini. Man a'ta. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Man a'ta. Nah, kalau ini nun mati bertemu dengan kha. Nah, itu ya, itu contoh cara membacanya. Di Al-Quran banyak sekali teman-teman contoh-contoh bacaan seperti ini. Kalau nanti teman-teman menemukannya bisa dibaca seperti yang dicontohkan. Oke, kita lanjut kepada hukum bacaan yang kedua, yakni idgham bi gunnah. Yang kedua, idgham bi gunnah. Oke. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan ya. Bi gunnah yakni dengan mendengung. Idgham memasukkan, bi gunnah dengan mendengung. Nah, definisinya sama. Hampir sama dengan yang sebelumnya, yakni apabila ada
nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan salah satu huruf gunnah. Apa itu huruf gunnah? Yakni hurufnya ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Maka harus dibaca mendengung. Nah, yaitu memasukkan huruf nun ke dalam huruf ya atau nun atau mim atau wawu. Langsung saja kita ke contohnya. Ya, contohnya yakni amilatun nasibah. Saya tuliskan amilatun. Ini ada tanwin ya. Kemudian bertemu dengan huruf apa? Nun. Nasibah. Nah, amilatun nasibah harus mendengung, agak lama n-nya. Amilatun nasibah. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Contoh satu lagi, nun sukun atau tanwin atau bagian tanwinnya bertemu dengan huruf ya. Yauma idzi yasturu. Yauma idzi ya, ini tanwin bertemu dengan ya. Yauma idzi yasturu. Maka ini harus dimasukkan, nggak boleh membacanya itu yauma idin yasduru, nggak boleh, harus yauma idzi yasturu. Yauma idzi yasturu harus dimasukkan yasturu. Itu ya. Sekarang contoh ketika nun mati atau nun sukunnya ya. Mim masad, nun mati bertemu dengan huruf mim. Bacanya bagaimana? Min masad salah. Yang benar bagaimana? Mim masad, nun mati ini nunnya dimasukkan ke dalam huruf mim ya, karena harus mendengung. Mim masad, mim masad ya. Mim masad ini namanya idgham bi gunnah. Nah, contoh ketika nun mati bertemu dengan wawu. Miwaro, nun mati bertemu dengan wawu. Miwaro ihim. Miwaro ihim. Ini ada harokat begini. Bacanya bagaimana? Miwaraihim, nggak boleh min waraihim, nggak boleh. Harus miwaraihim, memasukkan huruf nun ke dalam huruf wawu. Nah, ini yang disebut bacaan idgham bi gunnah. Silahkan barangkali mau dicermati dulu bacaan idhar halki bagaimana dan hurufnya apa saja, kemudian bacaan idgham bi gunnah bacaannya bagaimana, hurufnya apa saja. Oke ya, sekarang kita lanjut pembahasan tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah berarti ini yang ketiga. Idgham
bila gunah. Idgham artinya sama kayak tadi, yakni memasukkan bila gunah dengan tanpa mendengung, ya. Kalau tadi idgham bi gunah dengan mendengung, kalau idgham bila gunah dengan tanpa mendengung. Mohon maaf kameranya agak goyang-goyang, ya. Oke. Mudah-mudahan mudah difahami. Definisinya bagaimana? Sama. Definisinya sama, hanya hurufnya yang berbeda, yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf bila gunah, ya. Apa itu huruf bila gunah? Ada dua, yakni lam dan ro, ya. Hurufnya hanya dua, lam dan ro, maka itu harus dibaca idgham bila gunah, memasukkan tapi tanpa mendengung. Contohnya syaitonir rajim. Syaiton. Tanwin bertemu dengan huruf ro. Nggak boleh ini dibaca syaitonin rojim, nggak boleh. Tapi harus syaitonir rojim. Tapi tanpa mendengung. Tanpa mendengungnya bagaimana? Hanya memasukkan saja. Nirrojim, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi hanya memasukkan biasa. Contoh lagi, ya, ketika bertemu dengan lam. Kalau ini bertemu dengan ro. Non tanwin bertemu dengan ro. Kalau bertemu dengan lam bagaimana? Ada contohnya khairul lak. Ini tanwin bertemu dengan huruf lam. Khairul lak, nggak boleh khairul lak. Bedanya dengan yang tadi, ya, yang idgham bi gunah itu mendengung. Saumpama mim masad, mendengung toh. Kemudian miwaro, nah, ada dengungnya. Kalau yang ini tanpa mendengung, hanya dimasukkan saja. Khairul lak gitu, ya. Contoh yang nun sukun sekarang. Yang nun sukun. Mirrohiq. Sini nun sukun bertemu dengan ro. Mirrohiq. Harus dimasukkan, nggak boleh min rohiq, nggak boleh. Kenapa? Karena nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka dibaca mirrohiq. Nanti dipraktekkan sama-sama. Atau sekarang coba 1, 2, 3. Mirrohiq. Yang bertemu dengan lam, bagaimana? Ada la illam. Non mati bertemu dengan huruf lam. La illam nggak boleh, la in lam, harus la illam. Nah, tapi tanpa mendengung, harus la illam, hanya masukkan biasa saja. Oke ya teman-teman, itu hukum bacaan idgham bila gunah atau bacaan yang ketiga. Adapun yang keempat, kita sampai kepada bacaan iqlab. Ya.
Iqlab. Oke. Apa itu arti iqlab? Iqlab artinya menukar atau mengganti, ya. Menukar atau mengganti. Apa yang diganti? Yang diganti adalah nun menjadi m bacaannya, n menjadi m, n menjadi m, ya. Kalau bertemu dengan hurufnya. Apa definisinya? Sama definisinya, yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Bertemu enggak salah satu karena huruf iqlab cuma satu. Bertemu huruf iqlab. Apa huruf iqlab? Huruf iqlab adalah ba. Maka harus dibaca ditukar, ya. Harus dibaca atau diganti antara awalnya n menjadi m. Nah, contohnya kiramim bararah. Nah, kiramim bararah. Oke. Kiramim bararah. Kiramim bararah. Enggak boleh ini dibaca kiramin bararah, enggak boleh. Itu harus dibaca kiramim bararah, mengganti. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ini dibaca iqlab, ya. Kiramim bararah. Nah, oke ya. Terus kalau yang nun sukun, bagaimana nun sukun? Kalau nun sukun bertemu dengan huruf ba, seperti yang sering kita hafalkan, ada kata mim ba'di. Nah, nggak boleh min ba'di, nggak boleh, harus mim ba'di, ya. Min ba'di, nggak boleh begitu, harus menjadi ini harus menjadi mim ba'di. Nah, itu ya. Ini huruf atau hukum bacaan iqlab. Silahkan yang nanti mau dipelajari dulu, ada idgham bila gunnah, pembahasan yang ketiga. Ada juga iqlab, ya, hurufnya cuma satu, yakni huruf ba. Nah, oke, yang terakhir teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang ikhfa. Ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu adalah samar. Nah, ikhfa. Ikhfa di sini namanya ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa hakiki atau bacaan yang benar-benar samar. Cara bacanya bagaimana? Sama definisinya, tapi hurufnya agak panjang teman-teman ini. Hurufnya agak banyak dan paling banyak. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Apa itu huruf ikhfa? Nah, hurufnya apa saja? Ini saya tuliskan, ya. Ta, sa, jim, yang tidak ada di huruf-huruf yang ditulis di awal tadi, ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shot, bot, po, bo, fa, kof, kaf. Nah,
ini huruf-huruf ikhfa. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa, ya. Cara bacanya bagaimana teman-teman sekalian? Langsung aja kita ke contohnya. Nah, saumpama ada contoh kalimatnya begini. Kelihatan ya? Hubbang jamma. Oke. Bacanya bagaimana ini? Nah, apakah ini dibaca hubban jamma? Nggak boleh, karena ini ada tanwin, ya. Tanwin ini harokat double bertemu dengan huruf ja, huruf jim. Huruf jim termasuk huruf ikhfa. Maka ini harus dibaca hubban jamma. Nah, antara n dan ng, jadi lebih ke ng. Hubbang jamma. Saumpama lagi yauma idzin zurqa. Yauma idzin zurqa. Yauma idzin, ini bertemu dengan za. Zurqa. Yauma idzin zurqa. Ini harus dibaca gimana? Dibaca antara n dan ng atau ng. Zurqa, ya. Yauma idzin ya, enggak boleh dibaca yauma idzin, enggak boleh. Harus yauma idzin samar-samar. Jadi tidak jelas, tidak ya. Kalau en berarti menjadi jelas nanti, karena ini adalah bacaan ikhfa atau samar-samar. Contoh lagi, seumpama nun mati bertemu dengan huruf kaf. Ini yang sering kali ini. Bacanya bagaimana? Nggak boleh dibaca minkum, nggak boleh. Tapi dibaca minkum, ya. Minkum. Minkum, minkum, ng kan, nggak boleh minkum, tapi dibaca minkum, ya. Oke, lagi saumpama ada bertemu dengan huruf dal, non mati bertemu dengan huruf dal. Man dassaha. Man dassaha, nggak boleh dibaca man dassaha, nggak boleh, tapi dibaca maunda, maunda, ya. Maunda, habis n atau nggak sampai ng, tapi langsung lidahnya menuju ke dal. Maundasaha, maundasaha, karena ini bacaan ikhfa. Oke teman-teman sekalian, ini berlaku bagi semua huruf ikhfa, ya. Ini berlaku bagi semua huruf ikhfa. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, apa saja itu? Ini ta, tha, jim, dal, za, zai, sin, shin, sob, bok, to, dho, fa, kof, kaf. Maka itu harus dibaca samar-samar, ya. Oke, itu teman-teman sekalian materi dasar tentang tajwid pada bab nun sukun atau tanwin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nanti silakan dipelajari teman-teman sekalian dan bisa dipraktekkan secara langsung. Juga boleh langsung begini dipraktekkan dengan membaca Al-Quran. Kalau bertemu dengan huruf
nun sukun, ya, kalau pas membaca Al-Quran, kalau teman-teman bertemu huruf nun sukun atau tanwin, nah, langsung aja lihat catatannya. Nah, ingat-ingat bukunya. Apa ini bacaan apa ini? Nah, itu caranya. Kalau ada huruf nun sukun, ini bertemu apa? Langsung. Oh, ternyata bertemu dengan huruf za. Oh, berarti ini bacaan ikhfa hakiki. Nah, bacanya bagaimana? Tadi sudah ada contohnya. Gitu teman-teman sekalian. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Insya Allah nanti kita lanjut pada materi bab mim sukun ya. Terima kasih dari saya Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.